Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kali ini kita akan membahas metode VIKOR ya, atau pendekatan VIKOR begitu dalam teori pengambilan keputusan. Ya baik, jadi VIKOR itu singkatan dari ini ya, The Preskriptersjamska Optimischa dan seterusnya. Nah, Anda bisa lihat di sini begitu. Merupakan metode analisis pengambilan keputusan dengan multi-atribut decision making yang dikembangkan oleh Sarapim Obrikovic. Ya, kalau kita lihat namanya seperti orang Kroasia mungkin ya, ataupun orang-orang di Eropa Timur sepertinya seperti itu, ataupun Eropa bagian utara begitu ya. Nah, metode ini memecahkan atau dikembangkan begitu untuk memecahkan permasalahan keputusan dengan kriteria yang saling bertentangan dan dari urut yang berbeda begitu. Dengan asumsi bahwa kompromi dapat diterima sebagai resolusi dari konflik yang ada. Pengambilan keputusan menginginkan solusi yang mendekati ideal dan setiap alternatif dievaluasi sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. VIKOR melakukan perankingan terhadap alternatif dan menentukan solusi yang mendekati solusi kompromi ideal. Jadi ada pendekatan VIKOR begitu yang ya ini kepanjangan dari ini begitu. Yang mana pendekatan ini salah satu pendekatan multi kriteria atau multi atribut decision making yang dikembangkan begitu oleh Sarapim Obrimovic. Lalu langkah-langkah VIKOR Anda bisa lihat di sini. Yang pertama menggambarkan n buah. Dia menggambarkan n buah alternatif ke dalam sebuah matriks. Yang kedua membentuk matriks keputusan ternormalisasi atau membentuk matriks keputusan normalisasi. Yang ketiga menghitung matriks keputusan terbobot. Yang keempat menentukan nilai terbaik atau nilai F bintang ini, dan juga nilai terburuk atau F minus ini ya. Di sini dilambangkan F bintang dan juga F minus untuk semua kriteria. Jika terdapat atau jika suatu nilai berupa kriteria keuntungan begitu ya, maka F bintangnya kita maksimalkan. Jadi F bintang sama dengan max dari nilai tersebut begitu, atau nilai dari aktivitas kita melakukan perhitungan matriks ternormalisasi terbobotnya tadi. Lalu kalau nilai F minusnya ya kita minimalkan. Nilai terburuknya kita minimalkan. Lalu jika kriteria I merupakan fungsi kriteria biaya, nah ini maka F bintangnya kita minimalkan. Dan sebaliknya F minusnya kita maksimalkan. Nah, kita lihat di sini ya, kalau benefit itu dia normal. Jadi kalau yang F bintang atau nilai terbaik begitu kita maksimalkan. Sedangkan F minusnya untuk nilai terburuk begitu ya kita minimalkan. Itu bila benefit. Bila kriteria merupakan fungsi kriteria biaya, sebaliknya F bintangnya kita minimalkan, F minusnya kita maksimalkan. Lalu selanjutnya kita hitung nilai SI dan juga RI. Nah, nilai SI di sini kita hitung dengan rumus seperti ini. Sigma dari WJ dikali dengan F bintang dikurangi FIJ dibagi dengan F bintang atau FJ bintang dikurangi dengan FJ minus atau F minusnya. Nah, kayak gitu. Lalu kita
cari nilai R. Nilai R ini maksimum dari ini tadi. Maksimum dari nilai ini tadi Fj. Bintang dikurangi ini Fij dibagi dengan Fj bintang dikurangi dengan Fj minus. Saya ulangi lagi, untuk nilai R itu adalah nilai maksimum dari Wj dikali dengan ini. Jadi artinya nanti kita cari nilai SI-nya, lalu maksimum dari nilai yang kita dapatkan, yaitu menjadi nilai RI-nya. Nah, seperti itu. Anda bisa lihat juga di sini di mana nilai W ini merupakan, atau WJ ini ya, dilambangkan di sini, merupakan bobot kriteria yang menunjukkan tingkat kepentingan relatif suatu kriteria berdasarkan penilaian pengambil keputusan atau penilaian pengambilan keputusan. Atau singkatnya adalah ya bobotnya gitu ya. Nilai di sini adalah nilai W ini ya, menunjukkan W atau bobotnya. Selanjutnya, langkah selanjutnya kita cari nilai Q. QI ya lebih tepatnya, nilai Q atau QI di sini. Di mana I itu nilainya 1, 2, 3 dan seterusnya dengan persamaan seperti ini. QI sama dengan V dikali dengan SI bintang SI bintang min S bintang dibagi S minus dikurangi S bintang plus 1 kurangi V dikali dengan RI dikurangi dengan R bintang dibagi dengan R minus dikurangi dengan R bintang. Di mana ya, nilai S ini dan juga nilai R itu ini dari sini. Jadi S di sini adalah nilai dari S bintang maksud saya, S bintang di sini adalah nilai terkecil dari nilai SI. Dan juga S minus adalah nilai terbesar atau max dari nilai SI yang ada. Kalau R bintang adalah nilai terkecil atau min dari nilai RI, dan R minus adalah nilai max atau terbesar dari nilai RI. Nah, lakukan pengambilan keputusan urutan berdasarkan nilai minimum dari S, R, dan Q. Di mana hasil akan membentuk 3 daftar peringkat. Dilihat di sini, kalau Anda bisa lihat, V merupakan nilai bobot strategis atau bobot maksimum group utility sebesar atau berkisar antara 0 sampai 1. Biasanya diatur nilainya standarnya 0,5. Itu kalau kondisi normal ya, tidak ada sesuatu yang case khusus ataupun hal yang memang dikhususkan dengan penilaian nilai V-nya begitu ya. Utilitasnya biasanya antara 0 sampai 1, namun umumnya pakai setengah. Kalau case khusus pakai tengah-tengahnya 0,5. Lalu solusi kompromi alternatif A1 memiliki peringkat terbaik dengan mengukur Q minimum jika memenuhi dua kombinasi berikut ini. Jadi prinsipnya adalah kita akan mencari nilai alternatif terbaiknya adalah di sininya ya, di nilai QI-nya, di mana QI-nya itu yang paling kecil. Namun ada beberapa pendekatan, di sini saya informasikan, pendekatan-pendekatan ini bisa digunakan bila diperlukan kayak gitu. Namun umumnya di dalam Vicor ini ya paling sederhana atau paling umum ya, kita cari nilai Q yang paling minimum nantinya seperti itu. Nah, ini tadi beberapa pendekatan yang mungkin bisa digunakan untuk dapat menentukan begitu alternatif terbaik bila kalau kita nanti mencari beberapa alternatif, namun alternatif dari perhitungan yang didapatkan tadi tidak sama-sama terkecil semuanya. Nanti ada contohnya. Oke, kita ke contoh soal langsung ya. Jadi perusahaan X memiliki 5 buah usaha, yaitu usaha A, B, dan usaha C. D dan juga E. Itu ya. Saya ulangi lagi, A, B, C, D, dan juga E. Saat ini, manajer memiliki tugas untuk mengevaluasi atau melakukan studi kelayakan bisnis untuk menentukan kelayakan masing-masing usaha. Dalam hal ini akan ditentukan usaha mana yang paling menguntungkan dan patut akan dipertahankan. Pendekatan ini kita akan coba nantinya uraikan begitu. Kita cari solusinya dengan menggunakan
Vicor ya. Nah, penyelesaiannya yang pertama di sini Anda bisa lihat dari studi kasus ini, kita urai terlebih dahulu. Untuk menyelesaikan hal ini, manajer harus mencapai informasi atau mencari informasi tentang kriteria kelayakan usaha. Singkat cerita, terdapat teori nih tentang studi kelayakan usaha, yang mana kita ketahui ada 5 kriteria yang dapat digunakan. Kita cari NPV-nya atau Net Present Value, kita cari juga PI-nya, Profitability Index, lalu kita cari Average Rate of Return, ya, di ARR ataupun ya kita biasa sebut ARR ya. Lalu interval rate of return atau IRR dan juga payback period atau PP. Nah, kita bisa gunakan ini sebagai kriteria, gitu ya. Jadi kriteria yang pertama NPV, PI, ARR, IRR dan juga PP. Nah, singkat cerita, carilah nilai kriterianya NPV, PI, ARR, IRR dan juga PP. Usaha A, B, C, D, dan juga E. Nah, bisa lihat di sini ya. Nah, didapatkanlah nilai NPV sekian, PI sekian, ARR sekian, IRR sekian, dan juga PP sekian. Ini ya. Singkat cerita, saat dihitung begitu, dapatkanlah nilai NPV sampai PP dari usaha A sampai usaha E sekian. Lalu kita plotkan, sehingga langkah-langkah yang tadi kita sudah bahas, kita lakukan. Yang pertama, menggambarkan alternatif ke dalam sebuah matriks. Kriterianya NPV, PP, ARR, IRR, dan juga E. Alternatifnya usaha A, usaha B, usaha C, usaha D, usaha E. Kita plotkan. NPV usaha A nilainya 450. NPV usaha B nilainya 432. C, D, E, dan seterusnya. Sama juga untuk PP. Nilai PP-nya, payback period-nya 1,43 tahun, gitu ya. Nah, dan seterusnya. ARR, IRR, PI kita. Lalu nilai bobot kita tambahkan di sini. Nilai bobot di sini berdasarkan tingkat kepentingan masing-masing kriteria. Matriks W ini jika dijumlahkan harus sama dengan 1 atau 100%. Sehingga kita kasih bobot. Di sininya kita kasih bobot. NPV-nya seumpama didapatkan, dibobotkan oleh si pengambil keputusan nilainya adalah 30%. Atau nilainya 0,3. PP-nya 0,12. ARR-nya 0,23, IRR-nya 0,19 dan juga PI-nya 0,16 atau 0,16. Nah, ini kalau kita jumlahkan nilainya 1 ya, atau 100%. Yang kedua, membentuk matriks keputusan normalisasi atau ternormalisasi. Membentuk matriks keputusan normalisasi. Untuk membentuk matriks normalisasi ini kita menggunakan persamaan tadi. RIC sama dengan XIC dibagi dengan akar dari sigma dari XIC kuadrat. Nah, contohnya kita lihat dulu matriks yang satu-satu ini. Nah, matriks usaha 1 NPV atau kriteria 1 ini, matriks satu-satu ini. Kalau Anda bisa lihat di sini, ini kan nilai XIC-nya berapa? Ya, ini 450 karena kita masih masuk di contoh di matriks 145 dibagi. Nah, sigma dibagi dari akar sigma dari XIC kuadrat. XIC itu yang mana? Ya, ini tadi ya, benar ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 432 kita kuadratkan ditambah dengan 634 kita kuadratkan dan seterusnya. Ya, 450, 432, 634, 123 kuadrat, 567 kuadrat. Lalu kita kuadratkan dulu, kita tambahkan, lalu kita akar. Nah, nilainya adalah sekian. 1061,93. Jadi 450 dibagi dengan 1061,93. Nilainya adalah 0,42 sama untuk matriks 21, 31, 41 dan 51 hingga sampai matriks 5 ini ya, 55 gitu ya. Ini sampai matriks 5, 55 gitu. Kita hitung seperti ini.
Dan kalau kita sudah dapatkan, kita hitung tadi yang mulai dari matriks 11 sampai matriks 55, kurang lebih nilainya sekian. Dengan cara yang sama, sehingga didapatkan matriks seperti berikut. Jadi R11, ya, 21, 31, dan seterusnya hingga sampai 5. Nah, yang ketiga, menghitung matriks keputusan terbobot. Untuk menghitung matriks keputusan terbobot, kita menggunakan persamaan berikut ini, sehingga didapatkan hasil berikut ini juga. Dari persamaannya adalah tadi VI. Ini kan kita menghitung matriks keputusan terbobot. Jadi nilai VIJ atau matriks keputusan terbobot ini didapatkan dari nilai W atau bobotnya dikali dengan RIJ-nya. Atau nilai ini tadi, Mbak Mas. Nah, nilai RIJ kan ini ya. Nah, dapatkan dari ini tadi. Nilai RIJ kan nilai ini. Ini kalau kita matrikskan keseluruhan dapatnya dari ini. Singkat cerita, ya nilai ini kita kalikan dengan bobotnya. Contoh, jadi kalau ini V11 ya, kita ketahui bahwa kriteria 1 tadi kan nilainya bobotnya adalah 30% atau 0,30. Jadi V11 0,30 dikali dengan 0,424. Gitu ya. Sama juga ini 0,30 kita kali dengan 0,407 dan seterusnya hingga sampai matriks 55. Nah, didapatkanlah nilai berikut ini atau nilai matriks keputusan terbobot. Nah, jadi singkatnya adalah ya, nilai dari X ini kita kalikan dengan bobot yang ini. Nah, seperti itu. Sehingga didapatkanlah nilai ya. Oke, yang keempat kita tentukan nilai terbaik atau F bintang dan nilai terburuk atau F minus untuk semua kriteria. Nilai terbaik dan juga terburuk seperti apa, Pak? Anda bisa lihat di sini dari matriksnya tadi. Dari tiap kriterianya mana yang nilai terbaik dan juga mana nilai yang terburuk. Artinya kalau kita lihat tadi FJ atau F bintang gitu ya sama dengan max dari FIJ. Nah, artinya bahwa dari tiap kriteria ini mana yang paling tinggi nilainya, begitu ya. Kalau kita bisa lihat di sini nilai bukan dari kriteria ya, saya ulangi lagi, nilai dari tiap alternatif maksud saya. Nah, nilai dari tiap alternatif dan nilai dari alternatif di tiap kriterianya, begitu ya. Mana yang lebih besar dan juga mana yang lebih kecil. Nah, kita coba lihat dari kriteria pertama dulu ya. Jadi kriteria pertama ini nilai terbesarnya adalah 0,179. Nah, di sini kita kasih tanda plus gitu ya. Menunjukkan informasi paling besar. Yang paling kecil dari kriteria ini adalah nilainya adalah 0,035. Nah, sehingga 0,179 dan juga 0,035 ini adalah F bintang untuk ini dan juga untuk ini adalah F minusnya. Nah, seperti itu. Sehingga kita tuliskan di NPV begitu ya. Nilai paling besarnya adalah 0,179 gitu ya. Dan juga F minusnya 0,03. Nah, dan seterusnya. Untuk nilai kriteria kedua PI, kriteria ketiga RR, kriteria keempat IRR, kriteria kelima PP sama. Contohnya seperti itu. Jadi nilai terbesarnya itu berapa dan juga nilai terkecilnya itu berapa. Untuk kriteria 2 sama ya, nilai terbesarnya 0,061, terkecilnya 0,0446. Nah, kita tuliskan di sini ya. Sama hingga sampai ARR, IRR, dan juga PP. Nah, kalau Anda bisa lihat di sini, dicontohkan saja, dijabarkan secara utuh ya. Jadi kalau mencari F bintang, juga mencari F minus. Contohnya kalau kita mencari F bintang, itu kan yang paling besar di kriteria tersebut, begitu ya. Nilai di kriteria tersebut itu paling besar adalah 0,179. Gitu ya. Dan juga kalau kita mencari nilai F minusnya, nilai yang paling kecilnya di sana adalah 0,0335 seperti itu ya.
Ya, selanjutnya yang kelima yaitu menghitung nilai SI dan juga RI. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, nilai SI sama dengan sigma dari WJ dikali dengan F bintang atau FJ bintang, begitu ya, kurangi dengan FJ dibagi dengan FJ bintang dikurangi dengan FJ minus. Lalu kalau nilai RI, nah, itu sama dengan maksimum dari nilai WJ dikali dengan FJ bintang min FIJ dibagi dengan FJ bintang min FJ minus. Kalau Anda bisa lihat di sini, kalau saya kasih tanda ini ya, kita ke S dulu. Kalau Anda bisa lihat di sini nilai S ini sebenarnya nilainya adalah nilai di tiap kriteria di tiap alternatifnya ya. Kalau Anda bisa lihat ini kan sama semua nanti. Yang berbeda yang tidak saya kasih tanda. Jadi seperti ini 0,179 dikurangi, itu kan FJ bintangnya 0,179 ini ya yang bawah juga 0,179 FJ bintang. Nah, ini FJ minusnya 0,035. Nah, yang berubah itu nanti yang ada di sini saja. Kalau Anda bisa lihat ya, 0,127. Nah, untuk ini untuk kriteria 1 ya. Kriteria kedua juga akan berubahnya di 0,122 ya, kriteria ketiga dan seterusnya gitu ya. Kalau kita lihat juga di R ini sebenarnya ini kan parsial dari SI-nya saja ya. Jadi kan karena SI itu kan sigma, jadi kita sigmakan semuanya, kita tambahkan semua. Kalau R itu kan dia parsialnya saja, sehingga nantinya nilai dari bobot ini, kalau Anda bisa lihat nilai R ini kan sebenarnya parsial dari ini saja kita ambil. Kalau kita yang saya lingkari ini, kita tempel di sini sebenarnya kan identik atau sama. Nah, nilai dari ini saja, itu kan nilai R. Nah, itu adalah nilai RI atau R-nya seperti itu. Nah, kita mulai dari SI dulu, pelan-pelan. Jadi kalau SI itu kan sigma dari WJ dikali F bintang seterusnya ini ya. 0,3 itu kan nilai dari kriteria pertama tadi. Ingat, dari kriteria pertama kita bobotkan nilainya adalah 30%. Jadi nilai S1 atau kriteria S1 nilainya sekian, gitu ya, 0,3. 0,179 ini SF bintangnya dikurangi dengan 0,127 atau nilai FIJ-nya kriteria yang pertama ini dibagi dengan FJ bintang lagi 0,19 dikurangi dengan 0,035 atau F minusnya. Nah, seperti itu. Ditambah dengan, nah ini geser ke kriteria 2. Ini kan di alternatif 1, alternatif 2, alternatif 3, alternatif 4, alternatif 5. Jadi ini kriteria 1 alternatif 1 ditambah dengan kriteria 2 alternatif pertama ditambah dengan kriteria ketiga alternatif pertama hingga sampai kriteria 5 alternatif pertama. Kita lihat dulu di sini kriteria kedua alternatif pertama bobotnya tadi adalah 12% atau 0,12. F bintangnya dari mana? 0,061 ini. 0,061 dikurangi dengan 0,049 nilai 0,049 dibagi dengan 0,061 karena masih F bintang dikurangi dengan F minusnya. Nah, F minusnya untuk kriteria kedua berapa? Paling kecilnya 0,044 dan seterusnya gitu ya. Kita sigmakan hingga sampai kriteria kelima di alternatif 1. Nilainya adalah 0,14. Itu untuk alternatif 1, alternatif 2, 3 hingga sampai alternatif 5. Nilai SI-nya sekian. Sehingga kita bisa tuliskan di sininya nanti. Nilai SI-nya sekian. Nah, gitu ya. Nah, setelah SI kita RI. Jadi nilai RI tadi nilai dari parsial ini ya. Sebenarnya kalau Anda bisa hitung secara manual di Excel mungkin barangkali tinggal comot saja begitu nilai ininya. Nilai dari parsial di S Anda jadikan nilai R. Itu boleh ya. Karena masih sama 0,330 dikali dengan 0,19 nilai F bintangnya dikurangi dengan 0,127 dan nilai FIJ-nya dibagi dengan 0,19 F bintang, F minusnya adalah 0,035, nilainya adalah 0,0324. Nah, ini untuk nilai kriteria 1
alternatif 1 hingga sampai kriteria ke 5, alternatif ke 5. Ini kebetulan dicontohkan kriteria 1, kriteria kedua, kriteria ketiga, kriteria 4, hingga sampai kriteria 5. Ya, baik. Sehingga kalau kita bisa rangkum begitu ya, nilai SI dan juga nilai RI, di mana nilai SI-nya sekian, begitu. Kita bisa lihat di sininya. Dan juga nilai RI, di mana kalau nilai RI tadi kita hitung mulai dari kriteria 1, alternatif 1 hingga sampai kriteria 5, alternatif 5, keseluruhan kita bisa hitung. Dan kita bisa laporkan di sini. Ini nilai RI-nya, gitu ya. Kalau Anda bisa lihat di sini bisa contohkan 0,0324 hingga sampai 0,0246, 0,0324 hingga sampai 0,0246. Nah, kita dapatkan nilai di tiap alternatif, tiap kriteria di tiap alternatifnya untuk nilai RI-nya. Namun diingat bahwa nilai RI ini kan kita cari yang max, gitu ya. Nah, maksimum dari nilai RI-nya tadi yang paling besar mana? Nah, itu kita gunakan dari perhitungan tadi, maksudnya ya, nilai yang paling besar mana, sehingga nantinya kita bisa jadikan itu menjadi nilai RI-nya. Nah, kalau kita bisa lihat di sini, di tiap alternatifnya, gitu ya, kalau kita lihat di sini nilai RI-nya terbesar adalah contoh alternatif pertama. Nah, ini ya, nilai ARR. Itulah 0,0529. Kalau kita bisa lihat juga di sini 0,0529 nilai terbesar untuk RI di alternatif 1 hingga sampai 0,0361. Benar ya? 0,0361 itu paling besar atau nilai max dari perhitungan matriks perhitungan RI-nya tadi. Itu yang kita jadikan nilai RI 0,0361. Nah, kita sudah dapatkan nilai SI, kita sudah dapatkan nilai RI, selanjutnya kita bisa menghitung nilai Q, ya nilai QI. Di mana nilai QI ini tadi adalah rumus-rumusnya seperti ini, tinggal kita substitusikan. Tinggal kita substitusikan juga nilai V-nya. Nah, di nilai V-nya diingat tadi bahwa nilai V itu kan berkisar antara 0 sampai 1, di mana umumnya bila tidak terjadi distorsi ataupun tidak terjadi hal-hal khusus, maka kita bisa gunakan 0,5 atau tengah-tengahnya. Nah, di contoh ini kita gunakan 0,5 ya. 0,5, kita substitusikan nilai SI bintang, SI S minus, gitu ya, dan juga nilai RI dan juga R bintang dan juga R minus. Nah, kita lihat di sini di mana nilai S bintang itu adalah nilai minimum dari nilai SI. Nah, dan juga S minus adalah nilai maksimum dari nilai SI. Nah, R bintang adalah nilai minimum dari nilai RI dan R minus adalah nilai minimum dari nilai R. Nah, kita lihat di sini. Kita kan punya nilai S dan juga nilai R ya. Kita substitusikan sini nilai S dan juga nilai RI ini kita substitusikan. Nah, S kita cari dulu maksud saya. Nah, kita lihat kita cari S bintangnya yang mana? S bintang adalah nilai terkecil dari nilai SI-nya tadi. Terkecilnya adalah 0,056. Ya, kalau S minus nilai paling besar dari nilai S bintang tadi. Dari nilai SI bintang tadi, begitu ya. Tepatnya nilai SI ya. SI. Nilai terbesar dari nilai SI. Nilai terbesarnya adalah 0,150. 0,15 nilai terbesarnya. Lalu R bintang, nah, ini merupakan nilai terkecil dari nilai RI. Terkecilnya adalah 0,072. Ya, nah ini ya. Terkecil yang mana? 0,072. R minus nilai terbesar dari nilai RI. Paling besar yang mana? 0,09 ya, seperti ini. 0,0 yang paling besar 0,09. Nah, nilai inilah 0,0 sekian, 0,15, 0,0 sekian, 0,09. Nah, ini kita substitusikan ke sini. Kita substitusikan ke sini sedemikian rupa. Sehingga didapatkan nilai Q1 adalah 0,0529, Q2 0,0356, Q3 0,0272,
Q4 0,09 dan Q5 0,033. Nah, seperti itu ya. Sehingga kita bisa dapatkan nilai di mana nilai Q dari usaha A, B, C, dan D itu nilainya sekian. Sehingga kalau kita bisa lihat di sini nilai yang paling kecil ya, nilai yang paling kecil Q-nya itu berada di nilai usaha C ya. Jadi berada di nilai usaha C di mana nilainya adalah 0,02 sekian. Sehingga dengan kata lain didapatkan hasil bahwa usaha terbaik adalah usaha C. Seperti itu. Kalau kita bisa lihat tadi ya rangkumannya ya, kita dapatkan nilai SI, kita dapatkan nilai RI, lalu yang terakhir adalah nilai penentuan perenggan alternatifnya atau nilai Q-nya tadi. Nilai terkecilnya adalah 0,0272. Berada di ini ya C ya, 0,072. Baik, kurang lebih seperti itu untuk pendekatan VIKOR. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.